Ini tema harapan di tahun Yobel Jubileum 2004 ini luar biasa ya. Apa yang dijalankan oleh Paus Fransiskus. Ya. Kalau Romo sendiri melihatnya harapan seperti apa ya dimaksudkan di sini? Nebusan dosa dan pembebasan spiritual serta simbol sebuah awal baru di dalam kehidupan menuju masa depan yang lebih baik. Halo saudara-saudari dimanapun Anda berada, salam jumpa dalam podcast perdana kami dari Seminari Montfort Pondok Kebijaksanaan Malang. Saya Frater Yano Ilham SMM. Kali ini ada bersama Romo Fidel SMM, Rektor Seminari Montfort Pondok Kebijaksanaan Malang. Romo, selamat sore. Selamat sore, Frater. Bagaimana kabarnya? Oh, kabar saya luar biasa. Kabar Frater? Saya luar biasa juga, Romo. Puji Tuhan ya. Iya. Romo, sore hari ini kita akan bincang-bincang santai tentang tahun yubileum. Iya, gereja mencanangkan tahun ini sebagai tahun yubileum. Dan banyak orang, Romo, umat Katolik khususnya, menyambut tahun ini dengan penuh antusias. Tapi ya dalam pengalaman saya juga dengan sharing bersama teman-teman, juga umat, ternyata masih ada orang yang bingung tentang tahun yubileum itu. Dan kira-kira Romo, pertanyaan mereka ini sederhana. Apa sebenarnya tahun yubileum itu, Romo? Oh iya. Baik, Frater, ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat menarik, yang patut dijelaskan, diberi jawaban. Apa sih yubileum itu? Ya. Apa artinya yubileum? Dari catatan, informasi yang saya peroleh, yubileum, kata Yobel atau yubileum, itu berasal dari bahasa Ibrani, Yobel, ya. Nah, pada awalnya itu berarti domba jantan atau kambing jantan. Tapi pelan-pelan lambat laun merujuk pada tanduk domba jantan yang memang dipakai oleh orang Israel untuk mengumumkan tahun Yobel atau tahun pembebasan yang dirayakan setiap 50 tahun sekali menurut hukum Nabi Musa. Lalu kata Yobel ini kemudian diambil atau diadopsi ke dalam tradisi gereja Katolik dengan menggunakan versi bahasa Latin, yakni jubilare, yang berarti berteriak sekuat-kuatnya atau berteriak sekeras-kerasnya karena gembira. Nah, akhirnya istilah ini pelan-pelan masuk ke berbagai bahasa, ke dalam banyak bahasa. Entah yang serumpun dengan bahasa Latin maupun yang tidak serumpun. Suatu jubileum biasanya itu dikaitkan dengan sebuah kenangan akan suatu peristiwa penting ketika berulang yang ke-25, ke-40, ya, ke-50 atau ke-100 tahun. Dan Frater, biasanya tahun-tahun ini dikenang dengan penuh rasa syukur. Karena apa? Karena merenungkan momen-momen istimewa, ya. Jadi merenungkan momen-momen spesial, entah yang indah maupun yang kurang atau tidak mengenakan, sambil menatap masa depan dengan penuh optimis. Lalu ide merayakan suatu peristiwa penting sepanjang tahun pada dasarnya itu berakar pada kitab suci atau Alkitab. Dalam kitab Imamat bab 25 ya ayat 10 di sana tertulis demikian.
kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun yubile bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Lalu itu dalam konteks perjanjian lama. Lalu dalam konteks kitab suci perjanjian baru, tahun Yobel menemukan landasannya dalam Injil Lukas yang sangat terkenal. Tentu Frater juga tahu dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Apa yang dikatakan di sana? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi tahun Yobel menemukan landasannya dalam Injil Lukas yang tadi saya sebutkan itu, diistilahkan dengan tahun rahmat. Ya. Jadi demikian Frater, jubileum yang bisa saya jelaskan arti atau makna dari tahun jubileum, dan juga landasan yang bisa kita ambil dari kitab suci atau Alkitab, entah perjanjian lama maupun perjanjian baru. Baik. Jadi tahun jubileum itu bukan sembarang tahun ya, Romo. Ya, tahun tentu rahmat. saja tahun rahmat, tahun istimewa. Iya. Dan waktu pembukaan kemarin, Romo, saya juga menyaksikan bagaimana pembukaan tahun jubileum itu. Ternyata ada ritus khususnya, Romo. Saya lihat Paus Fransiskus dalam tayangan video itu, dia melakukan, mereka sebut itu ritus buka pintu suci, Romo. Bukan tahun jubileum itu ditandai dengan bukan membuka pintu suci. Ya, saya pikir awalnya itu sebagaimana biasanya dibuka melalui misa begitu atau ibarat tertentu. Ternyata dengan ritus membuka pintu suci itu, saya bingung. Ya. Kira-kira apa maknanya membuka pintu suci itu, ya, Romo? Ya, baik, Frater dan saudara-saudari yang saya kasihi. Ya, ini pertanyaan juga menarik yang bisa kita jelaskan, kita dalami bersama. Sebetulnya pembukaan pintu suci sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Paus Fransiskus pada waktu yang lalu, diinterpretasi dan dimaknai sebagai tindakan dalam tanda kutip penebusan dosa dan pembebasan spiritual, serta simbol sebuah awal baru di dalam kehidupan menuju masa depan yang lebih baik. Nah, pendasaran Alkitabiah memasuki pintu suci itu biasanya diambil dari Injil Yohanes tatkala Yesus berkata demikian, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Jadi, hemat saya ya, Romo, semuanya punya dasar biblis yang pasti ya, Romo. Iya, dari Yesus sendiri tadi. Kalau tadi dari Injil Lukas, yang waktu pembukaan tadi asal kata jubileum itu, sekarang juga membuka pintu suci itu ternyata punya dasar biblis yang juga. Iya. Ya, dan saya tertarik ya, Romo. Tadi Romo mengatakan bahwa tahun jubileum yang kita rayakan sekarang itu diadopsi dari tradisi orang-orang Ibrani, kalau tidak salah. Ya, tradisi Orang Yahudi. Oh, tradisi Yahudi, iya. Tapi saya kemudian bertanya ya, Romo, saya penasaran. Kalau demikian, orang-orang Yahudi merayakan jubileumnya tersendiri, lalu dalam konteks kita Gereja Katolik, apa bedanya dengan mereka, Romo? Ya, baik. Kita bisa ingat bahwa pada tahun 1500, Paus Alexander ke-6
dia menggelar tahun Yobel biasa secara besar-besaran, disertai dengan peristiwa pembukaan pintu suci atau Holy Door di Basilika Santo Petrus Vatikan untuk kali pertama dalam sejarah. Maka kalau melihat peristiwa ini, sebetulnya makna tahun Yobel adalah sebagai tahun pembebasan para hamba sahaya, pembebasan para tahanan, dan para pemilik hutang di dalam tradisi agama Yahudi. Itu kemudian ternyata lambat laun mendapat nuansa baru di dalam gereja Katolik. Jadi sederhananya demikian. Tahun Yobel yang dirayakan dalam gereja Katolik sejatinya adalah tahun rahmat yang memberikan kesempatan kepada umat beriman untuk menerima pengampunan dosa. Maka tahun Yobel itu merupakan saat atau momen atau kesempatan untuk membereskan hutang dengan Allah. Nah, tahun Yobel juga merupakan tahun yang istimewa untuk memperoleh indulgensi secara penuh. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan makna mendapat nuansa baru tahun Yobel ini di dalam gereja Katolik. Saya menggarisbawahi indulgensi itu tadi. Ya. Iya, indulgensi. Oke. Tapi saya juga tertarik dengan temanya, Rom. Oke. Iya. Iya. Kalau tidak salah, temanya adalah peziarah harapan. Itu keren Ya. sekali. Ya. Ada peziarahnya, lalu di belakangnya ada harapan. Ya. Peziarah harapan. Ya. Iya. Dan dua-duanya merupakan kata kunci tentu saja. Ya. Kalau Romo sendiri melihatnya, harapan seperti apa yang dimaksudkan di sini, Romo? Ya, baik. Itu sangat menarik. Ini tema harapan di tahun Yobel Jubileum 2005 ini luar biasa, ya. Apa yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus. Jadi harapan yang adalah tema utama dan pembaharuan itu adalah pusat perhatian tahun Yobel biasa 2025. Itu ditandai dengan tema harapan yang dilukiskan juga sebagai pendamping hidup yang tak tergantikan di dalam perjalanan hidup setiap kita manusia. Jadi kalau kita mau merefleksikan lebih jauh, lebih dalam, ya, bahwa hidup frater, hidup saya, hidup kita manusia, hidup kita sebagai orang Katolik tiada tanpa harapan. Pasti ada harapan, ya. Nah, bukan kebetulan jikalau ajaran iman Katolik menempatkan harapan di tengah tiga utama Kristani, yakni antara iman dan kasih. Nah, sebagaimana juga pernah diulas, disampaikan oleh Padre Marco Solo Kebuta dalam salah satu tulisan di majalah Hidup sangat luar biasa tentang tema ini. Nah, kemudian di sana beliau mengatakan bahwa Paus Fransiskus dia berkata dalam salah satu kesempatan demikian. Kristus harapan kita mengobarkan api kerinduan akan kehidupan yang terpenuhi di dalam diri kita. Maka pintu suci yang dibuka di dalam satu kesempatan perayaan dalam liturgi pada malam Natal lalu 24 Desember 2024 pada pukul 19.00 waktu Roma Vatikan, ya. Nah, menurut Padre atau Padre Marcus Solo Kebuta, dia mengatakan dengan sangat indah bahwa makna dari perayaan itu, pembukaan pintu suci dibuka pada saat itu. Ini merupakan simbol kuat akan sebuah peralihan dari kehidupan lama menuju kehidupan baru dalam persekutuan dengan Tuhan yang ditandai dengan memasuki pintu suci atau Holy Door. Jadi kira-kira ini yang bisa saya sajikan, saya sampaikan. Iya. Sudah banyak Romo yang kita bahas dari tadi. Ya, tentu saja. Mulai dari pengertian secara etimologisnya, asal-usulnya dulu. Ya, betul. Iya. Lalu tadi tentang ritus membuka pintu suci itu, Romo. Betul. Iya. Lalu tentang temanya barusan tadi. Iya. Dan sudah banyak. Saya sendiri merasa puas dengan penjelasan itu. Iya. Tapi dari tadi kan kita ngobrol tentang tahun jubileum ini secara umum saja. Sekarang saya ingin mengajak Romo
untuk masuk ke dalam konteks kita. Ya. Konteks kita sebagai Montfortan. Ya. Kira-kira kita sebagai Montfortan atau religius umumnya ya Romo, bagaimana kita merayakan tahun jubileum ini? Dengan cara apa? Ya, baik. Jadi kita mengetahui, pertama-tama harus diketahui bahwa Paus Fransiskus itu dia mengeluarkan bula ya tentang hal ini. Judul bula Paus Fransiskus waktu itu tentang penetapan tahun Yobel biasa 2025, 9 Mei 2024 dengan judul Spes non confundit ya. Artinya harapan tidak mengecewakan. Dan itu dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5. Maka judul tersebut yakni Spes non confundit itu sebetulnya menyeratkan moto tahun Yobel biasa 2025 tentang pensiara harapan atau Pilgrims of Hope. Nah, bagi saya secara khusus sebagai seorang Kristen Katolik, dan secara istimewa saya sebagai biarawan dan imam Montfortan, saya melihat ini memiliki makna yang sangat mendalam. Dengan adanya tahun Yobel ini, saya sebagai imam dan biarawan Montfortan, sama seperti Anda sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada, sebagai umat beriman, kita memperoleh kesempatan yang sangat istimewa. Karena ini adalah tahun rahmat. Menerima pengampunan dosa. Lalu saat istimewa juga untuk menerima, memperoleh indulgensi penuh. Nah, barangkali ini bisa kita lakukan ya dengan bersiara ke tempat-tempat atau ke gereja-gereja yang memiliki pintu suci. Kalau di Roma, di Vatikan, itu ada 4 tempat yang utama, Basilika Santo Petrus, Basilika Santa Maria Major, lalu Basilika Santo Yohanes Lateran, dan Basilika Santo Paulus di luar tembok. Tetapi juga bersiara ke tempat-tempat atau gereja-gereja katedral lain di seluruh dunia, di mana sudah ditetapkan oleh keuskupan setempat sebagai tempat peziarahan, ada pintu suci. Nah, kesanalah umat kita, Anda dan saya, kita juga bersiara. Tetapi tidak hanya dengan itu, kita juga bisa bersiara ya ke tempat-tempat suci lain yang memang tidak memiliki pintu suci. Nah, saya ingat beberapa waktu yang lalu Monsignor Henricus Pidiarto, beliau mengatakan bahwa bahkan ke tempat-tempat ziarah atau tempat-tempat suci yang tidak memiliki pintu suci, kita bisa memohon indulgensi seperti ini. Nah, selain itu secara paling sederhana pada tingkat personal ya, tingkat pribadi dan bahkan secara komunal, secara bersama, kita bisa memperoleh indulgensi itu dengan melakukan apa yang disebut dengan sili atas dosa-dosa kita. Melakukan puasa, bermati raga, berdoa, melakukan tapa, serta melakukan pertobatan secara pribadi. Saya kira ini tingkat yang paling dalam secara personal, kita melakukan pertobatan secara pribadi tentang apa yang mau kita ubah di tahun rahmat ini. Karena tujuan yang lain ya supaya dengan membuka pintu suci yang dicanang oleh Paus Fransiskus itu, setiap orang diharapkan semakin dekat berjumpa dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Iya, luar biasa ya Romo. Luar biasa sekali. Saya sebagai seorang Montfortan dapat poinnya. Iya, terutama tentang itu tadi, mati raga, berpuasa, dan yang tidak kalah penting tadi tentang melakukan pertobatan secara pribadi ya. Iya. Jadi itu kata kuncinya, Romo. Pertobatan secara pribadi. Dan ya, saudara-saudari dimanapun Anda berada, tentu saja di tempat di mana Anda tinggal, ada begitu banyak pintu suci yang sudah ditentukan oleh keuskupan Anda. Sehingga tugasnya adalah jangan lupa untuk mendatangi pintu-pintu suci itu, melakukan indulgensi secara pribadi, pertobatan terus-menerus. Ya, itu poinnya, Romo. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu ya, Romo. Pesan dari Romo di tahun jubileum ini. Pertama-tama untuk
umat beriman pada umumnya, umat Katolik, lalu juga bagi kita, Ya. para Montfortan, Romo. Apa pesan Romo di tahun jubileum ini? Ya, pesan yang bisa saya sampaikan karena tema dari bulan yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus tadi, harapan tidak mengecewakan. Nah, sebagai seorang peziarah, Anda sekalian, Anda sekalian dan saya itu adalah makhluk peziarah. Kita ini sedang berziarah menuju kepada Sang Pemilik kehidupan. Dan ini adalah kesempatan yang berrahmat bagi kita sekalian untuk apa? Mewujudkan dan mewujudkan secara nyata dan menghadirkan secara nyata hal-hal berikut ini. Yang pertama, saya mengajak kita sekalian, umat Katolik dimanapun Anda berada, untuk memperkuat rasa kesatuan sebagai umat Allah. Memperkuat solidaritas di antara kita satu sama lain. Dan mengatasi perpecahan di dalam hidup bersama. Entah itu di dalam keluarga, di dalam komunitas, maupun di dalam lingkungan di mana kita hidup dan berkarya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mengajak Anda sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, untuk meningkatkan kualitas hidup kita yang lebih baik dan lebih kudus. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, menjadikan tahun Yobel 2025 ini sebagai saat atau momen yang tampan untuk kembali kita merajut, menjalin relasi yang baik dan benar dengan Tuhan dan dengan sesama dan dengan ciptaan Allah itu sendiri. Demikian, Frater, yang satu dua hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pesan-pesannya, Romo. Terima kasih. Tentu saja itu adalah pesan yang sangat berharga. Tentang kebersamaan tadi, itu dalam konteks Montfortan itu hidup berkomunitasnya dijaga, ya, Romo. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, saya sangat puas, Romo. Secara pribadi dengan penjelasan dari Romo. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Frater. Dan Romo, tadi itu pertanyaan terakhir dari saya, tentang pesan-pesan itu. Dan sekarang kita tiba di penghujung obrolan kita. Terima kasih kepada saudara-saudari yang dengan setia menemani kami dalam bincang-bincang santai kami sore hari ini. Ya, tapi Romo, rupanya kita punya lagu, Romo. Oh. Iya, lagu yang dinyanyikan oleh para frater juga. Judulnya Segalanya Milikmu. Dan lagu ini ternyata relate, Romo, dengan tema yang kita bincangkan pada sore hari ini. Nah, saudara-saudari, nikmatilah lagu ini. Ya, semoga lagu ini membantu Anda untuk bisa menjalani tahun jubileum ini dengan penuh sukacita. Karena penuh harapan. Dengan penuh harapan. Karena lagu ini memiliki inspirasi yang mendalam dan tentu saja berguna bagi kita untuk bisa setia dari pengikut Kristus yang mencari indulgensi di tahun jubileum ini. Selamat menyaksikan.